Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana sumati abdu wa waliyu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada, kami tim Raja Nusantara akan menyampaikan tentang dakwah Al-Quran untuk Islam, untuk kaum muslimin, tinjauan dari spiritual. Islam adalah agama yang update terakhir, yang memiliki nama keselamatan, dan Islam negara agama yang dasarnya kedamaian, dan juga Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin. Islam bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkitabkan Al-Qur'an, Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ritualnya adalah sholat, zakat, puasa, haji. Hubungan mati dan hidup adalah surga neraka. Surga orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan neraka adalah orang-orang yang mendapatkan murkanya Allah. Jadi dasarnya ridho adalah dapat surga, sementara murka itu punishment-nya adalah neraka. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu disebutkan Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islami dina. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama buat kamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan buat kalian nikmatku, wa raditu lakum islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Kemudian di ayat yang lain, inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Islam memiliki rukun agama ada 3. Yang pertama adalah Islam sendiri, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam dengan rukun Islam syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian Islam dengan rukun Islam, iman dengan rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Kemudian ihsan, anta budaulah kana tarahu fa lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Jika tidak, kalian dilihatnya. Tataran dari Islam, iman dan ihsan ini sudah
punya disiplin ilmu tersendiri. Islam itu ilmunya fikih, kemudian iman itu ilmunya usuluddin atau ilmu kalam atau teologi. Ihsan adalah tasawuf. Tataran ini kita sudah punya kait dan keilmuan yang kokoh, yang sudah tersusun dengan baik, sehingga tidak ada permasalahan dari tatanan tentang teori keilmuan. Hadirin rahimakumullah, maka tinggal penerapan. Penerapannya kita ini punya kelompok. Di dunia ini ada 3, ada Sunni, ada Syiah, ada Wahabi. Sunni ini yang punya madhabnya Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan juga Hambali. Syiah ini kelompok-kelompok dari Ali bin Abi Thalib yang ada sekarang ini di Iran. Kelompok ini punya madhab Syiah tersendiri. Kemudian Wahabi ini dilahirkan atau disponsor oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini punya madhab sendiri, yaitu sekarang ada di Mekah dan sekitarnya. Kemudian Wahabi ini juga disebut Salafi. Ini juga memiliki madhab tersendiri. Kemudian dalam penerapan ini kita lagi digoncang-gancingkan oleh fenomena nasab. Nasab kaum Ba'alawi ini yang lagi diperbincangkan dunia. Sebenarnya nasab sendiri itu enggak dipermasalahkan. Mau nasab siapa? Namun yang dipermasalahkan adalah kelompok Ba'alawi ini yang mengklaim dirinya dzurriyyah Nabi dari kaum Ba'alawi, mengklaim dzurriyyah Nabi, namun dalam konteks pergaulannya, perilakunya tidak mencerminkan perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah yang mengakibatkan jadi polemik nasab menjadi permasalahan yang serius. Hadirin rahimakumullah, Islam ini harusnya memikirkan sesuatu yang tekstual dan kontekstual. Dunia ini lagi resah dengan ekonomi, resah dengan kinesoda, resah dengan kekurangan makanan, food, energi, dan juga pergeseran peradaban. Harusnya Islam ini memiliki terobosan tentang inovatif, tentang penemuan baru. Harapannya maka kita sebagai kaum muslim, yang tentu kita ini dari sisi agama kita sudah clear, dari masyarakat
kita sudah semangat. Namun dari sisi mengklaim ini yang akan merusakkan. Saudara sekalian, bahwa kita ini harus punya inovasi, kreatif dalam menghadapi masalah dunia. Dunia punya masalah yang pertama adalah kini soda yang dilakukan oleh Yahudi. Ini harus diberhentikan. Yang kedua, kekurangan makanan, food, kemudian energi, kemudian perekonomian. Landasan yang kokoh dalam pergaulan internasional. Alhamdulillah, kita sudah punya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun PBB ini masih ada veto, ada veto, ada hak veto. Yang veto ini, hak veto ini akan mengganjal. Seharusnya kita harus demokrasi, kita harus memiliki kebersamaan sekaligus memiliki sederajat dalam kehidupan berbangsa dan negara. Maka dari itu tahun 2024 ini harus diselesaikan semua PR-nya. PR tentang kini soda harus selesai, tentang food, makanan, energi, perekonomian, kemudian statement landasan yang kokoh dalam pergaulan ini harus punya standarisasi, dan menjatuhi hukuman itu adanya kepastian. Saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang ini diintimidasi oleh kelompok Yahudi, dunia harus turun untuk menyelesaikan ini dengan mengambil sikap-sikap yang keras, memboikot Yahudi dan sekaligus memblokir seluruh aktivitas Yahudi agar kini sudah ini cepat terkendali dan juga cepat terselesaikan. Kalau perang selesai, maka makanan, food itu bisa diproduksi dengan baik, pertanian, perikanan, perkebunan, dan juga semua bisa mensuplai kebutuhan kita, dan energi terbarukan ini juga perlu dikembangkan dan secepatnya kita bisa mengatasinya. Perekonomian perbankan yang sekarang ini lagi jadi masalah harus punya statement yang kokoh untuk mendamaikan dunia. Kemudian dunia harus memiliki 5 langkah. Yang pertama, harus punya tauhid yang kokoh, yaitu bertuhankan Allah SWT. Kemudian istiqomah dalam ibadah, harmonisasi dalam muamalah, kemudian pertahanan ekonomi, pertahanan energi, dan pertahanan yang menyebabkan kita memiliki energi untuk kebersamaan, dan juga kita ekonomi yang berkeadilan. Lima langkah ini, 5 pilar ini harus ditegakkan, sehingga ketika kita menegakkan 5 langkah, bertauhidkan Allah, ibadah yang istiqomah, muamalah yang harmonis, dan pertahanan ekonomi, energi, dan semuanya ekonomi yang berkeadilan, ini akan menjadikan dunia damai, aman, dan
dan sejahtera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala secepatnya memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di konflik Palestina harus cepat selesai. Ini sudah harus berhenti dan semua mengharapkan satu, mohon sama Allah agar kita diberikan keberkahan, keselamatan, kebaikan dunia, agar barakallahu fikum nanti wa ayati wa Assalamualaikum warahmatullahi wal mu'minina wal mu'astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.